undang saudara untuk bangkit berdiri dan kita akan bersaat seduh sejenak. Ibadah pada siang hari ini kita buka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ayat panggilan beribadah yang pada siang hari ini diambil dari Mazmur 95 ayat yang pertama dan sampai dengan kedua. Kita akan membacakannya bersama-sama. 1, 2, 3. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorai baginya dengan nyanyian mazmur. Sekali lagi kita akan membacakan bersama-sama. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorai baginya dengan nyanyian mazmur. Kita bersyukur kalau pada siang hari ini kita masih boleh ada sebagaimana kita ada pada siang hari ini, walaupun kita tahu bahwa hidup ini adalah misteri. Namun kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah bukanlah Tuhan yang jahat, melainkan Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik, yang bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Mari kita nyanyikan lagu Sebab Tuhan Dia Baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Jadi kalau seandainya kita mau nyanyikan Sebab Tuhan Dia Baik, mari kita buat gerakan seperti ini ya. Kita ulangi lagi. Mari masuk gerbangnya. Bersyukur, alamannya dengan pujian.
berkata dalam Roma 12 ayat yang pertama, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Apalah arti ibadah kita pada siang hari ini apabila kita tidak datang dengan hati yang tulus dan syukur? Mari kita renungkan lagu pada siang hari ini. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan? Mazmur 86 ayat yang kelima berkata, sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru padamu. Kapan sih Tuhan gak baik dalam kehidupan kita? Kalau kita renungkan bahwa Dia datang 2000 tahun lalu hanya untuk mati bagi kita orang yang berdosa. Mari sebelum kita mendengarkan firman-Nya pada siang hari ini, kita mau mengakui setiap dosa dan pelanggaran kita. Kita nyanyikan Above All. Above all
Roma 6 ayat yang ke-12 dan 13 berkata, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Mari kita datang pada Tuhan. Mari kita pakai waktu ini untuk berdiam di hadapan Tuhan. Mari kita memeriksa hati kita. Masihkah dalam keseharian kita, dalam hidup kita, lebih banyak mana kita menyerahkan anggota-anggota tubuh kita kepada dosa, atau kita menyerahkan anggota-anggota tubuh kita kepada Allah? Lebih banyak mana mulut kita dipakai untuk menyakiti orang lain atau memberkati orang lain? Lebih banyak mana tangan kita dipakai untuk membuat orang lain terluka atau memberikan kekuatan bagi orang lain? Mari sama-sama saudara-saudara kita pakai waktu tenang ini untuk datang dan minta ampun di hadapan Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, sekali lagi kami bersyukur ya Tuhan untuk anugerah Tuhan yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam dosa-dosa kami pun Tuhan masih mau mengampuni kami. Tuhan, hari ini Tuhan kami mau mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kami mau mengaku Tuhan, seringkali kami menggunakan pikiran kami, tangan kami, kaki kami, mata kami, mulut kami, dan semua apa yang Tuhan beri buat kami itu bukan untuk menjadi berkat bagi orang lain, tapi justru menyakiti orang lain. Bukannya kami itu memuliakan Tuhan, kami menyenangkan hati Tuhan, tapi lebih banyak kami pakai Tuhan untuk mendukakan hati Tuhan. Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, kiranya Engkau kuduskan dan Engkau sucikan kami Tuhan. Tuhan, kami ini lemah, kami justru sangat lemah dan kami benar-benar butuh pertolongan yang daripada Tuhan. Kami sungguh-sungguh mohon Tuhan, Kau hadir sekali lagi di dalam hidup setiap kami. Sekali lagi Tuhan, Kau ampuni kami. Tuhan, sekali lagi Kau tuntun kami Tuhan, supaya kami boleh bertobat, segera bertobat Tuhan. Segera Tuhan kami boleh kembali diingatkan bahwa kami bukan hamba dosa lagi. Kami adalah hamba Tuhan. Kami adalah anak-anak Tuhan. Kami sudah diselamatkan oleh Tuhan melalui kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Seharusnya hidup kami, apa yang kami miliki, kami serahkan semuanya itu kepada Tuhan, bukan kepada dosa. Tuhan, ampunilah kami dan layakkanlah kami untuk hadir hari ini. Layakkanlah mulut kami Tuhan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kau juga sucikan pikiran kami, hati kami, telinga kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Amin. Dengan tetap bangkit berdiri, mari kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari saudara untuk menyambut firman-Nya pada
siang hari ini kita mau menyanyikan sebuah lagu Firman-Mu Pelita bagi kami. Kita sekali lagi berdoa ya. Tuhan, benar bahwa firman Tuhan itu pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Karena itu Tuhan, di dalam dunia yang gelap ini, di dalam hidup kami yang mungkin saat ini sedang ada di dalam kegelapan, kami nggak tahu hari depan, banyak hal yang membuat kami itu merasa gak ada kesempatan lagi untuk hidup. Kayak kami itu sudah menyerah Tuhan untuk hidup. Seakan-akan Tuhan, di depan kami itu sudah gelap. Kami sungguh-sungguh membutuhkan Tuhan. Kami butuh terang Tuhan, kami butuh pelita Tuhan, supaya kami tahu kemana kami harus melangkah. Dan kami butuh firman itu Tuhan untuk hidup di dalam kami. Bukan cuma hidup, tapi juga boleh kami lakukan dalam hidup kami. Sehingga ya Tuhan, setiap langkah kehidupan kami tidak lagi berada di dalam kegelapan, tapi kami berada di dalam terang. Kami tahu dengan jelas kemana Tuhan mau suruh kami untuk pergi, apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami tinggalkan. Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami, satu persatu Tuhan, setiap kami. Apapun Tuhan kebutuhan kami, Tuhan tolong jawab kami melalui firman pada hari ini. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat siang. Siang. Boleh senyum dulu, biar nggak tegang gitu ya. Oke, ya hari ini kita bersyukur sekali lagi. Tadi Korobi juga mengajak kita untuk berjoget-joget sebentar ya. Jadi ada olahraga sedikit gitu ya.
Oke, kita akan buka Alkitab kita dulu dari Matius yang pasal yang ke-15 ayat yang ke-21 sampai 28. 马太福音15章24到28节。Matius 15 ayat 21 sampai 28. Matai Fuik 15章24到28节。Sudah menemukannya semuanya? Sudah? Kurang keras suaranya. Sudah? Oke. Kita baca, saya akan baca buat kita semua ya. Ayat yang ke-21. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Berbahagialah setiap kita yang bukan cuma membaca, tapi juga bisa merenungkannya. Kita pulang juga masih merenungkannya, besok-besok juga masih merenungkannya dan melakukannya. Oke, sebentar. Oke. Pernah dengar kisah ini sebelumnya nggak? Pernah dengar kisah ini sebelumnya? Kalau pertama kali mungkin ya kita dengar kisah ini tuh kayak Tuhan itu sadis banget gitu ya. Nah, kita akan pelan-pelan melihat sebenarnya apa konteksnya yang terjadi pada waktu ini. Jadi seperti yang tertulis, kita akan lihat ayat per ayat. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Lalu Yesus pergi dari situ. Dari situ itu dari mana? Kalau kita lihat di pasal yang sebelumnya, itu sedang menceritakan Yesus itu lagi ngomong sama orang Yahudi. Sekali lagi dia berdebat dengan orang Yahudi, terus kemungkinan kemungkinan besar sih kalau Tuhan ngajar itu pasti banyak orang yang berkerumun. Nah, Tuhan Yesus itu sering kalau udah banyak berkerumun, udah selesai dia ngobrol sama orang Yahudi, dia memilih untuk menepi. Dan di sini dia juga sedang menyingkir. Dia sedang menyingkir, menyembunyikan diri. Sehingga dia dan murid-muridnya itu pergilah ke daerah Tirus dan Sidon. Ya kan, Tirus dan Sidon. Ini tempatnya bukan di wilayah Israel, tapi di luar, di daerah Kanaan. Nah, sudah menariknya di sini, Matius itu menulisnya begini, "Maka datanglah seorang perempuan Kanaan." Kalau kita lihat, jadi ayat ini tuh juga ditulis sama Markus ya. Cerita ini juga ditulis sama Markus. Tapi menariknya, kalau Markus itu bilangnya perempuan ini adalah perempuan dari, tahu nggak? Siro Fenisia. Nah, tapi kalau Matius itu menuliskannya dengan Kanaan. Why? Jadi Matius itu ingin bilang, ini orang itu bukan cuman orang non-Yahudi, tapi dia itu keturunan Kanaan. Matius itu ingin membuat kita melihat yang dulu. Zaman dulu, Kanaan itu apa? Ya, Kanaan itu tempat orang susu dan madu ya, yang nantinya akan menjadi tanah perjanjian. Tapi kalau orang Kanaan itu adalah musuh bebuyutnya orang Israel, ya kan? Jadi seolah-olah Yesus itu ingin berkata, ini musuhnya Yesus, musuhnya orang Yahudi itu datang menghampiri Yesus, dan menarik sekali di sini dia berkata, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud." Saudara, ini menjadi menarik karena di atasnya sebelum dikatakan Yesus pergi menyingkir. Kalau di perikop sebelumnya, Yesus itu berbicara dengan orang Yahudi dan kita semua tahu bahwa orang Yahudi itu menolak Yesus. Perkataan anak Daud itu adalah panggilan, sebutan bagi Mesias oleh orang Yahudi. Jadi saudara, secara tidak langsung perempuan ini mengakui bahwa Yesus itu adalah Mesias.
Mesias itu artinya apa? Juru selamat orang Yahudi. Secara tidak langsung perempuan ini mengatakan bahwa ya Tuhan, anak Daud. Berbanding terbalik dengan orang Yahudi, orang anak-anaknya Tuhan, kaum umat pilihan Tuhan. Mereka nggak percaya bahwa Yesus itu adalah anak Daud. Mereka nggak percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias. Saudara, ini adalah kontras yang sangat luar biasa yang ditunjukkan oleh Matius. Dan kemudian saudara, dia adalah seorang ibu yang anak perempuannya kerasukan setan dan sangat menderita, sehingga dia menghampiri Yesus. Dia tahu Yesus ada di sebuah rumah, dia datang ke sana dan dia minta pertolongan sama Yesus. Saudara, sekali lagi, karena dia bukan orang Yahudi, apalagi dia keturunan Kanaan, itu nggak mudah, apalagi dia perempuan. Kita tahu perempuan itu nggak seharusnya menghampiri laki-laki, ya. Kalau dulu itu sangat tabu, ya, sangat tabu gitu, nggak boleh harusnya. Tapi dia menghampiri, dia melepaskan semuanya itu. Dia orang Kanaan, dia bukan orang Yahudi. Dia datang kepada Yesus, dia minta tolong sama Tuhan karena dia benar-benar mengasihi anaknya dan dia tahu bahwa ini tuh Mesias, dia ini juru selamat. Kepercayaan, keyakinannya itu yang membuat dia berani. Kemudian saudara, kalau kita lihat di ayat yang selanjutnya, menarik sekali. Mungkin saudara, waktu kita lihat ayat ini, kita akan berpikir apa? Kemudian Yesus akan muncullah belas kasihan di dalam hati Yesus, kemudian Yesus menyembuhkan dia. Ya kan? Biasanya ayatnya begitu. Tapi di sini menarik. Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Yesus cuma diem. Saudara bayangin ya, ada orang, misalnya orang itu datang kepada saya. Cynthia, tolong dong doakan saya gitu ya. Terus saya cuma ignore, diem aja, lihat yang lain. Terus mungkin saudara saya akan dirajam sama batu gitu ya. Tapi Yesus melakukannya. Yesus tidak mengatakan apa-apa, Yesus cuma diem saudara. Ada orang yang minta tolong, bahkan orang itu berkata, kamu tuh Mesias, ya Tuhan, anak Daud, tolonglah aku. Tapi Yesus cuma diem. Dan menariknya di sini lagi, tiba-tiba ada selingan, ada murid-muridnya mulai ikutan, ya kan? Murid-muridnya bilang apa? Suruhlah dia pergi, dia itu udah ngikutin kita dari tadi sambil teriak-teriak. Saudara, suruhlah dia pergi itu bukan berarti disuruh cuman ngusir tok. Enggak, saudara. Jadi di sini suruhlah dia pergi di sini artinya begini. Tuhan, lakukanlah apa yang dia mau supaya dia itu jauh dari sini. Cepetanlah. Kan gampang, kamu pasti bisa menyembuhkan. Udah sembuhkan, biar dia itu nggak teriak-teriak, biar nggak berbeken. Tahu berbeken dia sudah apa ya berbeken? Biar nggak bising ya, biar nggak bising gitu. Dia dari tadi teriak-teriak terus. Dia dari tadi teriak-teriak. Udah lakukanlah apa yang dia minta, kayak gitu. Murid-muridnya bilang gitu. Dan Yesus sekali lagi Yesus berkata apa? Dengan santainya, saudara, saya membayangkan Yesus berdiri dan Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Saudara, sampai di sini bayangkan kalau saudara jadi perempuan Kanaan itu. Apa yang akan saudara lakukan? Sedih ya. Cuman sedih gitu aja ya. Kecewa. Apa malu? Ya. Terus apa lagi? Tetap di sana atau ya udah saya permisi dulu lah kalau nggak boleh gitu. Tetap di sana atau permisi ya sudahlah kalau nggak boleh saya pulang dulu lah gitu ya. Tapi saudara, perempuan ini perempuan yang sangat luar biasa ya. Dia dikatakan tetapi perempuan itu mendekat, dan bukan cuma mendekat, dia menyembah sambil berkata, saudara, mungkin seperti yang tadi Aileen bilang ya, dia sedih, mungkin dia sedih gitu ya, dia udah ditolak 2 kali saudara. Tapi saudara, dia nggak menyerah, dia mendekat, dia menyembah kepada Yesus karena dia tahu bahwa dia cuma Tuhan yang bisa menyelamatkan dia. Kemudian dengan lirih dia berkata, Tuhan, tolonglah aku. Saudara, menariknya lagi, Tuhan itu tetap kekeh gitu ya, tetap jual mahal gitu. Kalau saya baca tafsiran itu bacanya tuh Tuhan itu seolah-olah bersikap hard to get, tahu ya, hard to get gitu ya, seolah jual mahal gitu loh saudara. Tuhan Yesus berkata,
tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Saudara jangan kaget dulu ya. Anjing itu adalah istilah. Jadi orang Yahudi itu kan selalu menganggap bahwa dirinya itu lebih tinggi kan. Nah mereka itu punya istilah, orang-orang yang non Yahudi itu disamakan dengan anjing, saudara. Jadi saudara kalau lihat ini, sebenarnya Tuhan itu sedang apa? Apa sih yang sedang Tuhan lakukan? Kalau ayatnya, ceritanya ini berakhir sampai di sini, saudara, saya mau nanya, apa perasaan Anda sebagai pengikut Kristus? Mulai mempertanyakan? Kenapa Tuhan berlaku seperti ini? Saudara puji syukur kepada Tuhan ya, ayat ini berhentinya nggak di ayat 26, tapi masih ada ayat selanjutnya. Saudara, lucu sekali, perempuan ini tetap kekeh ya. Dia kan Tuhan bilang, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak. By the way, saudara ngerti maksudnya ini nggak ya? Jadi begini, maksudnya Tuhan, aku memberikan berkat, mujizat dan sebagainya itu terlebih dahulu untuk anak-anak. Anak-anak yang dimaksud di sini adalah orang-orang Yahudi. Dan kemudian nggak mungkin dong aku ambil roti untuk anak-anakku terus kasihkan kepada anjing. Anjing ini sering digambarkan sebagai orang-orang non-Yahudi. Jadi ketika perempuan ini dengar, dia itu sadar, dia itu tahu bahwa ya nggak mungkin berkatnya itu diberikan kepada dia. Nggak mungkin mujizat itu dikasih kepada dia. Nah, makanya dia menjawab, saudara, kekeh sekali. Dia berkata begini, benar Tuhan, namun anjing itu kan makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Saudara, saya nggak suka anjing sih, saya takut sama anjing. Tapi saudara yang punya anjing pasti tahu kan, biasanya anjing itu suka dibawa waktu kita makan, iya nggak sih? Saya pernah lihat film terus dikasih remahnya, makanannya, nggak mungkin fullnya kan? Nah kayak gitu loh saudara. Jadi itu kayak dia beranggapan, oke Tuhan, kamu nggak usah kasih aku full of blessing, tapi sedikit aja blessing, sedikit aja. Dia tuh sampai kayak begitu. Nah saudara, kemudian Tuhan berkata, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara nangkep nggak? Kenapa kok Tuhan Yesus itu seolah sengaja melakukan semua itu? Nangkep nggak? Saudara, Tuhan Yesus itu melakukan semuanya itu untuk menunjukkan seperti ini. Yesus itu memang datang ke dalam dunia itu untuk menyelamatkan umatnya, mencari domba-domba Israel yang hilang itu. Nah tapi saudara, bukan cuma sampai di situ. Berkat dari Israel itu harus dikasih, harus diberikan bagi orang-orang non-Israel. Tuhan berkata Matius 28:19-20, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi bukan cuma orang Israel. Tuhan di sini itu seperti ingin menguji. Kepada wanita itu, Tuhan itu ingin menguji seberapa besar iman dia kepada Tuhan. Dan kepada pembacanya, orang-orang Yahudi, Tuhan itu ingin menunjukkan, iya, memang kamu itu yang sulung. Memang berkat-berkat bagi bangsa-bangsa lain itu berasal dari kamu. Itu benar. Memang aku datang itu untuk mencari kamu yang hilang. Memang aku datang itu untuk memberikan makan kepada anak-anakku. Tapi bukan cuma berhenti di kamu, tapi aku juga datang bagi orang-orang lain yang di luar orang Yahudi. Dan Tuhan itu mengutus murid-muridnya itu untuk pergi kepada orang-orang non-Yahudi. Paham gak saudara di sini maksudnya? Jadi saudara, Tuhan itu sengaja Tuhan itu mengulur-ulur supaya di satu sisi orang yang baca ini itu menyadari, oh iya ya, orang Yahudi. Mereka itu kayak orang Yahudi itu dinaikin dulu, terus habis itu bang gitu. Jadi nggak apa-apa, iya benar memang aku datang untuk kamu. Tapi bukan cuman untuk kamu secara ras, tapi aku juga datang bagi mereka. Dan Tuhan menghentakkannya dengan berkata begini, hai ibu, besar imanmu. Saudara, perkataan ini kalau kita baca di Injil itu cuma diberikan justru bukan kepada orang Yahudi. Satu kepada ibu ini, yang kedua itu kepada perwira di Kapernaum di Matius 8.
Tuhan sampai berkata sama perwira di Kapernaum apa? Aku tuh gak pernah loh lihat ada iman sebesar kamu di Israel. Sampai bilang gitu. Dan kepada murid-muridnya, orang-orang Yahudi, Tuhan berkata apa? Masih ingat gak? Hey you, little faith. Hai kamu imannya yang kecil. Sudah ini kontras yang sangat luar biasa. Tuhan itu ingin menunjukkan kamu itu orang Yahudi, kamu itu umat pilihanku yang dari dulu itu sudah aku bimbing, sudah aku kasihi dengan sedemikian rupa, aku mengasihi kamu luar biasa. Tapi sampai akhir, imanmu itu gak sebesar iman orang yang tidak kenal Tuhan. Orang yang berasal bukan dari non-Yahudi. Dan saudara, dari perempuan ini kita itu bisa belajar, saudara. Kita bisa belajar bahwa iman kita kepada Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Mungkin memang Tuhan sedang menguji kita. Mungkin Tuhan memang sedang ingin menumbuhkan iman kita. Saudara, seperti besi itu ya, kalau misalnya kita mau bikin besi itu semakin tajam, itu harus diasah terus kan. Dan diasah itu juga nggak gampang loh saudara, butuh waktu yang lama. Tuhan juga mau proses kita bukan cuma dengan hal-hal yang baik toh, tapi justru dengan hal-hal yang tidak baik pun. Mungkin seringkali kita juga mengalami hal yang sama seperti perempuan ini, saudara. Seolah-olah Tuhan diam, seolah-olah Tuhan ignore sama kita. Tapi pertanyaannya, pada waktu Tuhan ignore, seolah-olah Tuhan itu ignore kita, apakah kita cuma diam, kecewa, dan pergi dari Tuhan? Atau kita seperti perempuan ini yang tetap stay? Bayangin saudara, dia didiemin sama Tuhan, dia tetap menyembah, bahkan dia menyembah kepada Tuhan. Saudara, Roma 1 ayat 16-17 berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saudara, kita yang ada di sini, kita adalah orang-orang yang sudah menerima Injil. Kita harusnya mempunyai keyakinan yang kokoh kepada Injil. Bagaimanapun situasi, kondisi di dunia saat ini, bagaimanapun penderitaan kita, kesulitan kita, seharusnya kita tahu bahwa Injil yang kita percayai, Tuhan yang kita percaya itu bukan Tuhan yang akan melepaskan kita begitu saja, yang akan membiarkan kita sampai jatuh tergeletak dan gak bisa ngapa-ngapain. Enggak, dia bukan Tuhan seperti itu. Dia Tuhan yang mengasihi kita. Dia juga bukan Tuhan yang tidak bisa apa-apa, tapi dia Tuhan yang berkuasa. Tapi waktunya itu seringkali mungkin gak cocok sama waktu kita. Makanya dikatakan di sini, Paulus berkata, orang benar, kita itu hidup oleh iman. Artinya saudara, di sini dikatakan yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Sekali lagi, proses. Saudara, seperti anak kecil, pertama kali anak kecil itu dikasih makan bubur, ASI lah ya, ASI. Terus habis gitu bubur, baru sesuatu yang keras. Demikian juga dengan kita. Saya merasa ya saudara, kalau misalnya penderitaan kita mungkin semakin kuat, bukan berarti Tuhan itu semakin benci sama kita. Tapi justru Tuhan itu lihat, oh ini sudah lumayan major. Mungkin ya saudara, ini sudah bisa supaya mentrain kita supaya kita itu lebih lagi dan lebih lagi berkenan di hadapan Tuhan. Kita ditransform sama Tuhan. Kekuatan Injil itu bukan cuma menyelamatkan kita dari dosa, tapi juga memberikan Roh Kudus kepada kita setiap hari yang mengingatkan kita, mentransform hidup kita, mengubah hidup kita semakin hari semakin baik. Dan waktu Tuhan itu memproses semuanya itu, mungkin gak mudah saudara, bahkan seringkali gak mudah. Tapi pertanyaannya, adakah kita hidup di dalam iman? Adakah kita bertekun di dalam iman kita? Kita yakin, kita punya keyakinan yang kokoh di dalam Injil kekuatan Allah? Atau kita memilih untuk menyerah dan di tengah jalan kita berkata, Tuhan gak masuk akal, udah gak pakailah Tuhan-Tuhan. Saudara, saya akan bahasa Indonesianya dia. Pengakuan iman Westminster itu pernah berkata demikian.
ini bicara soal apakah itu iman. Iman itu adalah mereka yang diterima oleh Allah melalui anaknya, dipanggil dan disucikan oleh Roh Kudus, tidak akan pernah, dibaca ya, tidak akan pernah lepas secara total dari anugerah, tetapi akan senantiasa bertekun sampai akhir dan memperoleh keselamatan kekal. Saudara, tadi begitu kita dengar kita harus bertekun, mungkin kita tanpa harapan, tapi di sini di Katekismus Westminster dikatakan kita itu nggak bertekun sendirian. Kita itu disustain, kita itu ditopang sama anugerahnya Tuhan. Dan Tuhan berkata tidak akan pernah sekalipun anugerah Tuhan itu lepas dari kita. Sehingga saudara, bagaimanapun kondisi kita, Tuhan akan kasih kita anugerah demi anugerah. Walaupun mungkin kita itu, misalnya kita punya masalah itu tidak segera langsung selesai. Tapi saudara, pernah nggak kalian merasakan masalah itu nggak selesai? Tapi ya hari ini aku tuh ngerasa, aduh besok aku udah nggak mau bangun. Pernah nggak kalian merasa gitu? Aku udah nggak mau bangun lagi, aku udah lelah dengan kehidupan ini. Tapi besok toh kalian tetap bangun, dan entah kenapa, gimana caranya kita tetap memperoleh kekuatan. Dan entah gimana caranya kita masih bisa percaya sama Tuhan. Saudara, saya pernah ceritakan, saya dulu juga pernah. Saya menyerah sama Tuhan, saya bilang sama Tuhan, udahlah nggak ada Tuhan-Tuhanan, mana ada Tuhan kayak gini. Saya sakit gak ada sembuh-sembuhnya, 20 tahun, 17 tahun waktu itu ya, 17 tahun saya gak sembuh-sembuh. Saudara, waktu itu saya benar-benar, yaitu saya melakukan hal yang salah. Saya nggak seperti perempuan Kanaan itu, saudara. Saya lari dari Tuhan. Saya udah nggak pakailah Tuhan-Tuhanan. Tapi saudara, sekali lagi anugerah Tuhan itu selalu nyata, selalu dan selalu nyata. Tuhan kembali menegur saya, Tuhan kembali kayak memeluk saya gitu loh, saudara. Nggak langsung. Tapi butuh proses. Tuhan kembali memeluk saya dan suruh saya pulang. Dan apakah waktu itu saya sembuh? Enggak, saya nggak sembuh, saudara. Saya nggak sembuh, bahkan ada saatnya penyakit saya lebih parah, bahkan saya pernah divonis bahwa umur saya tidak lama lagi karena penyakit itu. Tapi saudara, ketika saya waktu saya tahu bagaimana rasanya saya itu lepas dari Tuhan, dan ketika Tuhan itu kembali menyapa saya, itu saya seolah mendapatkan iman, kekuatan yang sangat luar biasa. Itu yang membuat saya bisa berjalan, walaupun saya divonis umur saya nggak lama, tapi saya tetap percaya, iman, ya sudah. Saya bilang waktu itu, ya sudah, kalau memang Tuhan mau panggil saya, ya sudah, gitu. Tapi ya ceritanya panjang nanti. Pokoknya saya masih di sini ya. Nah, kemudian saudara, ini yang harus kita renungkan. Bagaimana kalau doa kita, permohonan kita diignore sama Tuhan? Saya tadi sempat mempertanyakan dan sama kalian, waktu saya cerita yang perempuan Kanaan itu. Kira-kira apa respon kita? Saudara, apa responku dan responmu kalau Tuhan itu seolah-olah diam? Saudara masih ingat nggak khotbah minggu lalu? Kita itu mungkin bukan domba yang suka lari-lari, yang kecanduan tertentu. Tapi kita itu domba yang do nothing. Kita domba yang diem. Mungkin kita nggak berusaha kalau Tuhan nggak ada. Mungkin kita nggak lari dari Tuhan, tapi kita akhirnya freeze. Kita diem, nggak melakukan apa-apa. Udahlah, nggak usah saat-saat teduhan. Kita jadi agnostik. Tahu agnostik nggak, saudara? Jadi kalau ateis itu orang yang tidak percaya sama Tuhan. Kalau agnostik itu artinya dia itu masih nggak tahu dia percaya sama Tuhan atau enggak. Saudara, kalau kita ada di state itu, jangan berdiam diri. Kalau sekarang saudara, kita mulai mempertanyakan dan meragukan Tuhan karena seolah-olah Tuhan selalu ignore kita, jangan berhenti berharap sama Tuhan. Perempuan Kanaan ini menjadi teladan buat kita. Kita lihat Tuhan itu sengaja nggak sih? Yesus itu sengaja nggak sih membiarkan perempuan itu kayak gitu? Sengaja tanpa maksud, emang mau garai gitu? Enggak kan? Tapi ada maksudnya. Untuk membuat iman perempuan ini semakin lama semakin kuat. Sedemikian juga kita, saudara. Mungkin Tuhan sedang memproses kita supaya iman kita itu semakin lama semakin kuat.
Dan memang sebagai anak-anak Tuhan, kita itu akan terus diproses, kita akan dikuduskan terus sama Tuhan untuk semakin serupa dengan Kristus. Kalau kita tidak diproses, kalau hidupmu baik-baik saja, itu justru kalian harus bertanya. Sudah sering kali, kemarin saya itu bincang-bincang dengan teman saya, kami itu dia baru dapat khotbah dari pendeta gitu ya saudara. Pendetanya berkata begini, saya sebutkan aja pendetanya, Jose Carroll, pernah dengar? Nah, pendetanya itu berkata begini saudara, kalau misalnya manusia itu cenderung lebih di-drive, disetir sama perasaannya, sama apa yang dia anggap benar daripada kebenaran itu sendiri. Ya, perkataannya nggak exactly seperti itu, tapi intinya seperti itu. Saudara, saya rasa itu benar. Seringkali saudara, karena perasaan kita, karena kita sedih lah, kita kecewa lah sama Tuhan, banyak hal yang tidak sesuai dengan harapan kita. Akhirnya saudara, kita itu merumuskan Tuhan itu seperti apa. Saudara, seolah-olah itu kayak gini. Kalau Tuhan itu baik, kalau Tuhan itu menjadi berkat buat saya, kalau Tuhan itu memberikan kesembuhan buat saya, memberikan apapun yang saya miliki, yes, He is God, He is alive. Tapi kita ignore. Waktu Tuhan itu di dalam Alkitab Tuhan berkata apa? Kalau kamu mau ikut aku, pikulah salib. Kamu harus menderita sama aku. Tuhan bilang apa? Dunia ini memang sudah dunia yang rusak, yang kotor, sehingga nggak aneh kalau kamu tuh mengalami penderitaan. Jadi kalau kita itu ikut Tuhan, terus kita bilang bahwa aku kok menderita ikut Tuhan, ya jelas. Ya jelas. Karena kita sedang melawan dunia ini. Bayangkan dunia ini sedang berusaha menjauh, semua itu berusaha memberontak sama Tuhan, sedangkan kita mau ikut Tuhan. Jelas nggak kalau hidup kita semakin susah? Jelas. Pertanyaannya, mau nggak kita bertekun dalam iman? Saudara-saudara, Yakobus 1 ayat yang ke-2 sampai yang ke-4 kita baca sama-sama ya. Terlalu kecil? Kalau terlalu kecil boleh dibuka Alkitabnya ya. Yakobus 1 ayat yang kedua sampai yang keempat. Oke, yang bisa lihat bacanya sama-sama sama saya ya. Yakobus 1 ayat 2 sampai yang keempat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Perkataan ini keras bukan? Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan kalau kamu itu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Mudah nggak? Tapi saudara, itu yang harus kita lalui. Supaya apa? Supaya ujian itu terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Saudara tahu nggak orang yang tekun itu kayak gimana? Apakah orang yang tekun itu adalah orang yang ya hidupnya ya flat-flat aja, duit ada, semuanya tercukupi gitu, kerja ya begitu-begitu aja, itu tekun nggak? Orang justru tekun ketika dia pernah jatuh, tapi dia berusaha gimana caranya supaya dia bangkit lagi, ya kan? Itu orang yang tekun. Dia berusaha mati-matian ulet gitu ya, untuk bangkit kembali. Saudara, kalau di dalam dunia pekerjaan kita seperti itu, di dalam kita, di dalam spiritualitas kita pun juga harus demikian. Kita juga harus bertekun di dalam Tuhan. Karena justru di dalam ketekunan kita dalam Tuhan, kita tahu kita bisa mempunyai iman yang benar. Seperti dikatakan, Yakobus berkata supaya kamu menjadi sempurna, utuh, dan tidak kekurangan suatu apapun. Saudara, ini tujuan akhir hidup kita. Sempurna, utuh, dan tidak kekurangan suatu apapun. Dan kalau kita mau sempurna, mau nggak sempurna di sini? Mau kan? Kalau kita mau sempurna, ada prosesnya. Kita harus ada di dalam berbagai-bagai pencobaan. Kita harus hidup terus di dalam iman dan ketekunan. Saudara, kalau mau hasilnya yang baik, nggak bisa instan, betul? Kalau hasil yang baik, kamu juga harus berjuang.
kamu harus bertekun di dalam iman. Dan saudara, kalau sampai kita itu berkata mungkin lelah gitu ya, kita sampai sekarang gak ngerti apa sih yang mau oke. Kalau memang Tuhan mau menguji aku, Tuhan mau didik aku, didik yang macam apa? Tuhan mau menguji apanya? Apa yang supaya aku tuh berubah apa? Sometimes kita gak ngerti kenapa Tuhan tuh mengizinkan banyak hal terjadi. Kita gak punya alasannya. Tapi percayalah akan kekuatan Injil, saudara. Saudara, saya mengutip Roma 8 ayat 32, tapi ini bukan dari terjemahan baru, tapi bacaan Alkitab sehari-hari. Bacaan, apa ya, pokoknya bahasa sehari-hari lah ya, supaya lebih mudah kita memahaminya. Anaknya sendiri, yaitu Yesus, tidak disayangkan, melainkan diserahkannya untuk kepentingan kita semua. Masakan ia tidak memberikan kepada kita segala sesuatu yang lainnya? Saudara, Tuhan itu mau mati di atas kayu salib buat kita. Segitunya dia mengasihi kita. Masihkah kita mempertanyakan? Kita punya masalah, kita punya pergumulan, kita masih bertanya, Tuhan, kamu tuh bener nggak? Tuhan itu benar-benar mengasihi aku nggak? Saudara, kalau saya jadi Tuhan, saya cuma kasih ini tangannya. Aku sudah mati loh di atas kayu salib buat kamu. Masih kurang tak? Masih kurang tak, saudara? Pengorbanan Tuhan buat kita sampai kita terus meragukan Tuhan. Masih kurangkah kasih sayang Tuhan buat kita sampai kita itu merasa bahwa itu gak worth it supaya untuk kita bertekun di dalam iman? Mari kita sama-sama senantiasa bertekun di dalam iman, saudara. Karena itulah yang akan membuat kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Goal kita itu bertekun di dalam iman. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur sekali lagi Tuhan mengingatkan kami ya Tuhan, supaya kami bertekun di dalam iman kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan kasih kami anugerah sehingga Tuhan melayakkan kami yang bukan orang Israel, kami yang dulunya ini adalah seteru-seteru Allah, kami adalah hamba-hamba dosa. Tuhan selamatkan kami, Tuhan kasih anugerah sama kami sampai kami bisa kenal sama Tuhan, kami bisa percaya sama Tuhan. Tuhan mau mati di atas kayu salib buat kami. Dan sekarang giliran kami untuk senantiasa bertekun di dalam iman. Senantiasa percaya kepada Tuhan. Bagaimanapun situasi, kondisi dunia ini, bagaimanapun situasi dan kondisi kami Tuhan, walaupun susah sekalipun Tuhan, kami percaya, kami yakin Tuhan, Tuhan selalu bersama dengan kami. Kami percaya ya Tuhan bahwa ketika Tuhan menyuruh kami untuk bertekun dalam iman, bukan berarti Tuhan itu melepaskan kami, tapi Tuhan selalu senantiasa di sana memberikan anugerah demi anugerah. Sehingga Tuhan, walaupun kaki kami sudah tidak bisa melangkah, Tuhan tetap tuntun kami untuk melangkah satu persatu. Dan jangan biarkan ya Tuhan, kalau kami itu tidak melakukan apa-apa, kalau kami diam dan kami menyerah, tapi kasih kami itu satu sikap seperti orang Kanaan, perempuan Kanaan tadi itu Tuhan. Ketika Tuhan menguji kami, ketika Tuhan sedang mempertajam iman kami boleh terus malah datang sama Tuhan. Bahkan ketika masalah kami semakin berat Tuhan, justru di saat itulah Tuhan kami justru semakin dekat sama Tuhan. Kami semakin punya hati untuk menyembah kepada Tuhan, senantiasa menjadi mempunyai ikatan yang lebih dalam kepada Tuhan. Tuhan, jangan pernah lepaskan kami. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, seperti janji-Mu Tuhan, tidak ada seorang pun yang akan Tuhan lepaskan. Kami mau serahkan hidup kami. Tuhan, mungkin kami gak memahami banyak hal terjadi. Kami juga gak memahami bagaimana kami bisa bertekun dalam iman dalam situasi yang kayak begini. Tapi Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu terus yang boleh menuntun kami. Firman-Mu boleh selesai hari ini. Mungkin Tuhan kami cuma dapat pengertian setengah atau bahkan seperempat. Tapi biarlah ya Tuhan, pengertian itu boleh terus Tuhan tambahkan hari ke sehari, sampai kami bisa memahami dengan sepenuhnya apa maksud Tuhan dalam hidup kami.
Dan saatnya nanti Tuhan kami boleh menjadi utuh, kami boleh menjadi sempurna. Dan ketika kami pulang nanti Tuhan akan menyambut kami dan berkata, "Hai, selamat pulang, hambaku yang baik dan setia." Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih kepada hamba-Nya yang telah memberitakan bunyi firman Tuhan. Kalau kita diingatkan kembali untuk bertekun dalam iman, kita bersyukur dan biarlah kita mau melakukan firman di dalam kehidupan kita. Kita bukan saja menjadi pendengar, tapi kita boleh menjadi pelaku firman. Mari kita, sebelum kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan, kita mau menyanyikan Grace Glory. Yang telah menyadarkan kami Tuhan untuk bertekun dalam Engkau Tuhan, untuk bertekun dalam iman kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk boleh bertekun, ajar kami boleh menjadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Bukan saja mendengarkan firman-Mu pada siang hari ini Tuhan, tapi kami boleh menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Sebab kami tahu tanpa Engkau Tuhan kami tidak bisa menjalani kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, dan Engkau juga Bapak yang memberkati tangan-tangan yang memberikan persembahan pada siang hari ini Tuhan. Berkati mereka Tuhan, dan Engkau sendiri Bapak yang mau memberkati orang-orang yang mengurus persembahan pada siang hari ini Tuhan. Biarlah lewat persembahan pada siang hari ini Tuhan, Engkau boleh perluas kekayaan Engkau di tempat ini lebih lagi. Terima kasih Bapak, kami serahkan persembahan pada siang hari dalam tangan Tuhan Yesus dan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa bersama. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan untuk siang hari ini Bapak. Kalau kembali kami masih boleh dan sebagaimana kami ada Tuhan, kami tahu semuanya karena anugerah-Mu kita bisa atas kehidupan kami Tuhan. Siapakah hidup kami Tuhan, sehingga Engkau begitu memelihara hidup kami Tuhan, sehingga Engkau begitu mengasihi kami Bapak. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu Bapak. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang boleh Engkau berikan kepada kami Tuhan. Dan pada siang hari ini Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk anggota GKI Hongkong
masalah hidup kami Tuhan, apapun pergumulan hidup kami Tuhan, kami percaya kami tidak berjalan sendiri Tuhan dalam kehidupan ini. Kami percaya kami bersama dengan Kau Tuhan yang selalu mendampingi hidup kami Tuhan, yang selalu menyertai hidup kami Bapa. Dan biarlah Tuhan, kalau Kau izinkan permasalahan itu ada dalam hidup kami, kami percaya Kau pula yang akan memberikan solusi yang terbaik untuk masalah hidup kami Bapa. Berkati Tuhan anggota GKI Hongkong itu Pak, ini Tuhan maupun yang ada di Hongkong maupun yang ada di Indonesia Tuhan, Kau berkati Tuhan, berkati studi mereka Tuhan, berkati pekerjaan mereka Tuhan, berkati kehidupan mereka Tuhan, dimanapun mereka Kau tempatkan Tuhan, jadikanlah mereka terangmu Tuhan, sehingga orang-orang di sekeliling mereka Tuhan boleh melihat kehidupan Kristus nyata dalam kehidupan mereka Bapak. Terima kasih Bapak. Berdoa pula untuk promosi Tuhan yang akan datang ke Hongkong Tuhan di bulan Juli ini Tuhan, kiranya Tuhan Kau boleh berkati dia Tuhan, berkati kesehatannya Tuhan, berkati flightnya Tuhan, kiranya damai sejahtera-Mu Tuhan, kesehatan daripada-Mu Bapa ada pada dia Tuhan, ada pada beliau Tuhan, sehingga ketika dia sampai di Hongkong Tuhan, dia boleh terus senantiasa Tuhan menyatakan bahwa Engkau adalah Allah yang selalu menyertai dia Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan karantinanya Tuhan yang akan berlangsung 14 hari ini Tuhan, kiranya Tuhan Kau campur tangan Tuhan, sehingga karantina ini boleh berjalan dengan baik Tuhan, dan hasil tesnya pun boleh negatif Bapak. Kami percaya Tuhan Kau yang campur tangan Tuhan, sehingga beliau boleh kembali memimpin GKI Hongkong tempat ini Tuhan mulai bulan Agustus mendatang Bapak. Terima kasih Tuhan. Berdoa pula Bapak untuk pemerintahan Indonesia Tuhan, berkati Indonesia Tuhan. Kami tahu Tuhan COVID-19 terus menanjak Tuhan. Setiap harinya kami melihat Tuhan bahwa statistik mengatakan bahwa sekitar 1000-an kasus COVID-19 ini Tuhan terjadi Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan Engkau tetap memegang kendali untuk bangsa Indonesia Tuhan. Kami percaya Engkau yang masih mengasihi bangsa Indonesia Tuhan. Kiranya Tuhan Kau yang campur tangan Tuhan, sehingga COVID-19 ini boleh cepat berlalu Tuhan. Kami tidak tahu kapan Tuhan, tapi kami percaya kalau Engkau izinkan ini terjadi Tuhan, bukan saja di Indonesia tapi di seluruh dunia Tuhan. Kami percaya Engkau punya rencana yang indah Tuhan untuk dunia ini Bapak. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan Presiden Jokowi Tuhan, berkati para kabinetnya Tuhan, berikan mereka hikmat-Mu Bapak, sehingga keputusan-keputusan apapun yang mereka ambil Tuhan untuk merupakan keputusan daripada Engkau Tuhan untuk bangsa Indonesia Tuhan. Berkati pula Bapak Hongkong, China dan Macau ini Tuhan. Kalau di hari-hari ini Tuhan, national security telah terapkan di Hongkong, tapi kami percaya Tuhan Kau punya rencana yang indah Tuhan untuk kota Hongkong ini Bapak. Kami percaya Kau punya rencana yang indah Tuhan untuk Hongkong. Kau berkati Tuhan Chief Executive Hongkong ini Tuhan, kiranya Kau berikan mereka hikmat Tuhan, sehingga keputusan mereka ambil Tuhan merupakan keputusan Engkau Tuhan, merupakan keputusan-Mu Tuhan untuk Hongkong ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami percaya Tuhan Kau yang campur tangan dalam kehidupan kami Tuhan, dan kami mau serahkan Tuhan kehidupan kami ke depannya dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi Tuhan, tapi kami percaya Engkau yang menyertai kami, dan walaupun kami tidak tahu, walaupun masa depan kami adalah misteri Tuhan, tapi kami percaya bahwa rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan doa yang jauh dari sempurna ini kami mau tutup dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ini sekarang pada hamba-Nya untuk dosa. Mari kita kembalikan segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan, doksologi. Puji Allah
pasal yang pertama ayat yang kedua sampai yang keempat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak berkekurangan suatu apapun. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, saat teduh, kebaktian selesai, Tuhan Yesus memberkati.